Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas kelima dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225790008. Nah, tugas saya kali ini berjudul Peran Regulasi dalam Mengendalikan Tarif Angkutan Laut Internasional. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluan. Angkutan laut internasional merupakan tulang punggung perdagangan global. Dengan lebih dari 80% volume perdagangan di dunia yang diangkut melalui jalur laut, dalam ekosistem transportasi laut ini, tarif angkutan laut internasional memainkan peran penting dalam menentukan biaya logistik global yang pada akhirnya mempengaruhi harga barang di seluruh dunia. Namun, tarif angkutan laut kerap kali berfluktuasi akibat berbagai faktor seperti harga bahan bakar, kapasitas kapal, hingga kondisi pasar. Regulasi dalam sektor ini sangat penting untuk memastikan tarif yang adil, transparan, dan kompetitif sehingga dapat melindungi pelaku usaha serta konsumen akhir. Regulasi yang tepat dalam mencegah praktik anti persaingan, mengendalikan biaya yang tidak wajar, serta menjaga kestabilan pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu permasalahan. Ada 3 permasalahan yang telah saya dapat dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu apa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengendalian tarif angkutan laut internasional. Yang kedua yaitu mengapa pengendalian tarif angkutan laut internasional sangat penting. Dan yang ketiga, bagaimana regulasi dapat mengendalikan tarif angkutan laut internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam sektor angkutan laut internasional, regulasi tarif telah menjadi fokus banyak penelitian. Menurut sebuah laporan dari International Transport Forum atau biasa disingkat ITF, tarif angkutan laut dipengaruhi oleh kondisi pasar yang sangat kompetitif, namun juga rentan terhadap praktik oligopoli yang bisa memanipulasi harga. Penelitian lain oleh UNTAC atau United Nations Conference on Trade and Development menyoroti bahwa kenaikan tarif secara signifikan dapat menghambat perdagangan internasional, khususnya untuk negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor komoditas. Regulasi global terkait tarif angkutan laut difasilitasi oleh badan-badan seperti IMO yang fokus pada keselamatan dan efisiensi, serta WTO yang mengawasi praktik perdagangan bebas yang adil. Regulasi ini tidak hanya mengatur soal tarif, tetapi juga menetapkan standar lingkungan, keamanan, dan efisiensi dalam transportasi laut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan. Dapat dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu permasalahan utama yang dihadapi pengendalian tarif angkutan laut internasional adalah fluktuasi tarif angkutan laut yang dipengaruhi oleh dinamika pasar termasuk permintaan dan penawaran, harga bahan bakar, serta kapasitas kapal. Ketidakstabilan ini seringkali menyebabkan biaya pengiriman yang tinggi dan tidak terduga bagi pelaku usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya barang di pasar global. Dan juga ketidakstabilan tarif angkutan laut internasional yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan bakar,
perubahan permintaan dan kapasitas angkutan kapal, berdampak pada biaya logistik yang sangat variatif. Regulasi yang kuat diperlukan untuk menetapkan batasan tarif agar ketidakstabilan ini merugikan pelaku bisnis dan konsumen. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pengendalian tarif penting untuk menciptakan stabilitas dalam rantai pasok global. Ketidakstabilan tarif dapat menyebabkan ketidakpastian bagi eksportir dan importir yang pada akhirnya berdampak pada harga barang konsumen. Regulasi yang baik dapat memastikan bahwa tarif tetap kompetitif, tidak terlalu dipengaruhi oleh monopoli atau kartel, serta memberikan transparansi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan bisnis. Pengendalian tarif menjadi penting karena ketidakstabilan tarif dapat berdampak besar pada perdagangan global. Kenaikan tarif pengiriman yang tidak wajar akan meningkatkan biaya produk di pasar internasional sehingga mempengaruhi daya saing negara-negara yang bergantung pada ekspor. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu regulasi bekerja dengan menetapkan batas atas tarif, memantau harga secara berskala, dan memastikan ada persaingan yang sehat di antara perusahaan pelayaran. Selain itu, regulasi dapat menegakkan aturan anti-kartel dan memastikan keterbukaan informasi tentang tarif yang ditawarkan oleh perusahaan pelayaran sehingga pelaku usaha dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Regulasi bekerja melalui penerapan kebijakan anti-monopoli, pemantauan tarif secara berskala, dan penetapan denda bagi perusahaan pelayaran yang melakukan penetapan harga secara tidak wajar. Selain itu, transparansi tarif juga diperlukan agar pelaku bisnis dapat membuat keputusan yang rasional. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Regulasi memainkan peran penting dalam mengendalikan tarif angkutan laut internasional dengan tujuan menciptakan stabilitas, transparansi, dan kompetisi yang sehat di pasar global. Tanpa regulasi yang ketat, praktik kartel dan fluktuasi harga yang tidak wajar dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan biaya logistik, dan pada akhirnya mempengaruhi harga barang bagi konsumen. Oleh karena itu, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol harga tetap juga sebagai pelindung kepentingan ekonomi global. Nah, peran regulasi dalam mengendalikan tarif angkutan laut internasional juga adalah regulasi memainkan peran krusial dalam menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam industri angkutan laut. Regulasi yang efektif membantu menjaga stabilitas tarif, mencegah praktik monopoli, dan melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar. Di sisi lain, regulasi juga berperan penting dalam memastikan persaingan yang sehat di pasar, mengatur kualitas layanan, serta mendukung kepatuhan terhadap standar keamanan dan lingkungan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tepat, tarif angkutan laut internasional dapat dikendalikan sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan global. Nah, selanjutnya yaitu saran. Di sini ada 4 saran yang boleh diajukan kepada pemerintah. Yang pertama yaitu peningkatan pengawasan internasional.
perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara negara dan organisasi internasional untuk memantau tarif angkutan laut dan mencegah praktik anti persaingan. Kemudian yang kedua yaitu transparansi dalam penetapan tarif. Pemerintah dan lembaga terkait harus mendorong keterbukaan informasi terkait penetapan tarif, sehingga semua pelaku usaha dapat mengakses informasi yang adil. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan kebijakan anti kartel. Regulasi anti monopoli perlu diperkuat untuk mencegah perusahaan pelayaran besar mendominasi pasar dan menetapkan tarif yang tidak wajar. Kemudian yang terakhir yaitu investasi dalam teknologi dan infrastruktur. Untuk mengurangi biaya operasional yang terkait dengan angkutan laut, negara-negara perlu berinvestasi dalam infrastruktur pelabuhan dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi logistik. Nah, itulah sekian presentasi saya dari materi tadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.